Halo, ini adalah Bitalk dan hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang to the point banget, yaitu tentang pesan untuk mahasiswi Indonesia yang mungkin mau ngambil jurusan arsitektur. Kenapa ini jadi seru banget? Karena sekarang rasanya yang masuk jurusan teknik yang di fakultas teknik itu bukan cuman laki-laki. Bahkan sekarang perempuan pun udah banyak yang masuk ke sana. Jadi si perbandingan antara laki-laki dan perempuan ini udah gak setimpang dulu lagi. Meskipun di jurusan aku sendiri sih masih lebih banyak laki-lakinya, tapi sekarang menurut aku sendiri perempuan tuh udah lebih banyak. Dan kebetulan saat ini aku lagi mencicipi, karena sekarang aku lagi kuliah di jurusan arsitektur. Jadi ya sedikit banyak mungkin aku bisa kasih banyak wejangan buat kalian mahasiswi baru, calon mahasiswi baru, atau mungkin yang masih SMP atau SMA yang mungkin kepikiran untuk ngambil arsitektur di masa depan. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama yang paling sering banget ditanyain sama mahasiswi maupun calon mahasiswi di yang mau masuk ke jurusan teknik. Kak, kira-kira aku bisa gak ya struggle? Kan aku perempuan nih, sedangkan mungkin notabene di jurusan aku adalah laki-laki. Kira-kira aku bisa gak ya struggle dan mungkin dalam tanda kutip tidak merasa tersisihkan sama keberadaan mereka. Oke, girls, yang pertama, cewek itu lebih powerful biasanya. Mereka lebih bawel, kita tuh lebih ekspresif dan lain-lain. Dan aku yakin banget karena jurusan sekarang tuh tidak mendominasi. Misalnya jurusan ini adalah khusus untuk laki-laki atau jurusan ini adalah khusus untuk perempuan. Jadi itu sangat bisa. Apalagi kalau misalnya kamu didukung dengan faktor internal dari diri kamu sendiri, yang kamu emang pengen bergaul, pengen lebih banyak humble sama orang-orang, lebih ramah, lebih komunikatif. Nah, itu bisa lebih membuat kamu bisa survive di jurusan tersebut. Itu kalau mungkin secara sosial ya, secara kalian, ya namanya manusia itu kan kita bersosialisasi. Jadi kalau misalnya kamu kuliahnya bener-bener datang, terus kalian kuliah, terus kalian pulang, mungkin akan jauh lebih baik dan membuat kalian lebih cepat berkembang kalau kalian punya interaksi di sana dalam bentuk apapun. Cuman yang harus diperhatikan adalah si interaksi ini tuh seberapa banyak sih, seberapa besar, seberapa persentase yang kita butuhkan untuk yang sesuai sama diri kita sendiri. Karena orang tuh kan macam-macam, ada yang emang suka sama ngobrol sama orang lain dan bareng-bareng sama orang lain lebih lama, ada yang aduh kak, aku paling mungkin main seminggu sekali deh cukup gitu. Ada juga yang emang tiap hari mainnya. Nah, itu yang bisa mengkontrol adalah diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian humble, ramah, meskipun misalnya kalian gue bisa nongkrong paling seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah misalnya, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Cuman yang adalah masalah adalah dari faktor kamunya. Dan yang kedua, dari faktor eksternalnya, bagaimana kamu survive adalah tentang lingkungan. Dan ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita atur gitu, karena ya udah kamu udah masuk ke sana dan ya itulah konsekuensinya. Kamu kuliah di mana itu penting banget. Regulasi kampusnya kayak gimana itu kalian juga harus tahu. Makanya sekarang tuh kan banyak ya kakak kelas yang emang mereka membuka forum untuk yuk ngobrol yuk tentang kampus ini gitu ya. Mungkin sebagiannya mereka promosi, tapi di situ mungkin kamu bisa tanyain juga, kak, secara pergaulan tuh seperti apa sih? Atau karena setiap kampus biasanya mereka punya kebiasaan yang berbeda-beda gitu, dan itu menurut aku pribadi punya faktor yang cukup besar untuk membuat kamu bisa survive atau enggak. Karena seenggaknya nih, misalnya kamu di tengah jalan ngerasa jangan-jangan aku salah jurusan, atau mungkin sebenarnya nggak terlalu passionate banget nih di sini, tapi seenggaknya karena kalian punya teman-teman yang asik, punya dosen-dosen yang menurut kalian wah mencerahkan banget, atau kalian mungkin pokoknya hal-hal yang menyenangkan di lingkungan tersebut, itu akan membuat kalian lebih mudah untuk survive.
Pertanyaan kedua yaitu, Kak, sebenarnya di arsi itu belajar apa sih? Ini lucu banget sih pertanyaannya, karena ini adalah pertanyaan yang mungkin aku juga punya pertanyaan ini waktu pertama kali masuk. Sebenarnya gue mau belajar apa sih di sini gitu? Membangun rumah doang kah, atau mungkin ada hal-hal yang lain? Sepanjang aku kuliah di sini, yang aku rasakan sebenarnya memang kami concernnya adalah membuat bangunan. Bangunan itu ternyata macam-macam. Misalnya bikin rumah, bikin gazebo, bikin shelter, bangunan yang tingginya ke atas, bangunan yang besar tapi ke samping. Misalnya kayak bikin stadion sepak bola dan lain-lain. Dan itu tuh butuh ilmu yang ternyata buat aku benar-benar menguras tenaga, menguras uang, menguras semuanya lah gitu. Yang kita pelajari sebenarnya di sini selama, kan goals kita adalah membangun bangunan, tapi di situ yang kita buat adalah gambar kerjanya, misalnya konsepnya dan lain-lain. Jadi menurut aku, kalau misalnya secara general, kalaupun kalian nanti pada akhirnya nggak jadi arsitek, yang pertama kalian akan mempelajari tentang menganalisis sesuatu. Kenapa ini jadi hal yang emang kenapa kalau kita bisa menganalisis sesuatu? Zaman sekarang kan teknologi tuh cepet banget ya guys. Kayak ada berita 5 menit yang lalu, di menit ke-6 itu udah sampai di seluruh belahan dunia. Jadi secepat itu. Nah, kecepatan informasi ini tuh ternyata harus dibarengi dengan ilmu yang mumpuni. Jadi jangan sampai kita kena hoax, jangan sampai kita keblinger lah sama info-info yang sangat banyak itu. Kayak sepersekian detik tuh udah banyak banget informasi baru. Nah, kemampuan menganalisis yang aku pribadi dapatkan di RC ini membuat aku bisa mengimplementasikannya di dunia nyata, yaitu dengan menganalisis, ada kejadian A nih, ada kejadian B nih, kira-kira dia masalahnya ini, dia berpotensi untuk ini, kendalanya begini, sebaiknya sih solusinya gini ya, kayaknya sih kita harus begini ya gitu. Jadi menurut aku itu penting banget. Yang kedua adalah berkonsep. Konsep di sini kalau secara general yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika kalian bikin sesuatu apapun, karena kan manusia itu terus berpikir, terus berkembang ya. Jadi mereka tuh pasti membuat sesuatu sekecil apapun efeknya kah, atau proyeknya sekecil apapun, mereka tuh punya purpose, jadinya mereka tuh punya konsep. Dan menurut aku itu penting, karena banyak orang yang bahkan gak tahu gue harus bikin apa ya, gue harus gimana ya. Nah, menurut aku di ilmu yang kira-kira bisa kalian pelajari di RC adalah gimana kalian mengkonsep sesuatu. Kalau misalnya di RC-nya sendiri, itu misalnya kayak kalian mau bikin bangunan, misalnya mau bikin restoran ini konsepnya kayak gimana sih? Apakah restoran yang kalian datang terus pelayannya datang, atau kalian pas datang langsung datang ke kasir, langsung pilih menu, langsung bayar saat itu misalnya, atau yang seperti apa gitu, yang tradisional kah, yang modern kah? Dan itu karena terus setiap semester seperti itu membangun pola pikir gitu. Jadi memang ya secara keseluruhan menurut aku di RC itu salah satunya. Tapi kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi, sebenarnya di RC itu ngapain? Itu adalah kalian bisa membangun bangunan, merencanakan suatu, bukan membangun bangunan kalian nyemen gitu, enggak. Cuman lebih kayak saya mau bikin rumah, ini ada tanah sekian dan saya akan mengolah itu. Jadi mengolah site plan itu mungkin jadi misalnya kalian punya tanah nih, bayangkan bentuknya kotak. Nah, terus kalian mau tahu nih, nanti saya masuknya lewat pintunya sebelah utara. Terus nanti di sini bangunannya madepnya kemana? Terus nanti jendelanya sebaiknya seperti apa? Terus pintunya ditaruh di mana? Nah, itu yang kita pelajari, dan cara menggambarnya tentu saja. Yang ini sangat struggle banget menggambarnya, bikin denah, bikin tampak, bikin potongannya, bikin detailnya, yang nanti gambar-gambar tersebut bisa kita kasih nih ke tukang atau ya ke kontraktor, you name it lah ya. Nah, ke sana untuk nanti mereka bangun, ini nih udah ada gambarnya, katanya ketinggiannya harus 4 meter, kesininya harus ukurannya lebarnya 5 meter dan lain-lain. Nah, itu yang paling sakleknya ya, mungkin ya orang tuh pasti mikir RC itu kayak gitu. Tapi di luar itu belajar juga tentang perumahan pemukiman, tentang
metode penelitian, dan lain-lain ya. Pokoknya yang kira-kira bisa membekali kita, yang bukan cuman ngebangun rumahnya doang, tapi juga nanti belajar juga tentang peraturannya, regulasinya. Sebenarnya boleh nggak sih bangun rumah di misalnya di daerah X, nah itu kayak gimana sih regulasinya, aturannya tuh sebenarnya kayak gimana. Nah kayak gitu-gitu tuh yang bakal kalian pelajarin di RC. Terus juga ada tentang misalnya industri properti, misalnya aduh saya mau bikin bangunan, kira-kira kalau saya bikin bangunan ini dengan fungsi misalnya yang bisa saya kontrakin, bisa saya kos-kosin, saya bisa dapat keuntungannya tuh kapan. Nah seperti itulah kira-kira, dan lain-lain ya. Ada interiornya juga, ada landscape-nya juga. Dan mungkin kalau misalnya kalian masuk ke sana, masuk ke sini, itu mungkin gak ada keharusan ketika kalian lulus itu harus jadi arsitek kok, karena cabang yang kalian akan pelajari itu nanti kedepannya akan banyak gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya dari satu angkatan misalnya 100 orang nih masuk, terus keluar semuanya jadi arsitek. Wah hebat banget gitu, karena rata-rata yang keluar dari arsitektur tuh gak selamanya jadi arsitek yang saklek gambar. Ada yang bagian jadi kontraktornya, ada bagian yang jadi 3D artistnya, ada yang bagian jadi visualisasinya, atau jualan rumah, atau ya apa aja lah. Dan bahkan mungkin yang keluar dari itu, dan itu gak masalah, karena balik lagi itu mah pekerjaan ke depannya gitu. Cuman selama kita pelajaran, seenggaknya kita bisa mempelajari pola pikirnya, cara ya itulah cara kita struggle ngerjain tugasnya yang berat banget, terkenal berat banget. Itu yang menguatkan kita di masa mendatang di dalam semua pekerjaan apapun. Dan pertanyaan ke selanjutnya yaitu, Kak, kalau misalnya masuk arsi tuh harus pintar matematika ya? Harus pintar fisika ya? Jawabannya adalah enggak juga. Enggak juga itu dalam artian kalian tuh harus ya cukup mengenal, tapi enggak harus yang jago banget, enggak. Karena dasar matematika yang banyak dipelajari itu sebenarnya adalah tambah kurang kali bagi aja, dan juga biasanya belajar tentang skala. Ya, kalau misalnya kalian pernah belajar tentang mengukur skala dulu waktu pernah deh kayaknya di SD, SMP, SMA tuh suka ada nyelip materi itu. Nah itulah pelajaran yang akan kita pelajari, karena nanti digambar seperti itu. Misalnya kita mau bikin denah rumahnya skala 1:50, skala banding 200. Nanti kalau misalnya di sininya 2 meter, misalnya panjangnya 2 meter, kalau misalnya di kertasnya kita kurangin jadi berapa. Nah seperti itulah kegunaan skalanya. Sisanya sih tambah kali kurang bagi dan juga logika aja. Kayak misalnya bikin dinding, kalau misalnya kita mau bikin dinding kayak gini, tinggiannya 5 meter misalnya, terus nanti bakal ada pondasi di bawah berapa meter, nah berarti ketinggiannya totalnya berapa. Nah sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi nggak harus gimana banget kalau untuk matematikanya. Kalau untuk fisikanya, karena pada akhirnya nanti kan kalian akan belajar lagi gitu ya, dosennya akan menerangkan pelajaran itu lagi. Jadi nggak harus wah aku harus belajar fisika dan lain-lain, enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian cukup paham banyak, ya mungkin itu akan banyak membantu kalian. Khususnya kalau di fisika itu yang selama aku menjadi mahasiswa lebih banyak tentang menghitung cahaya misalnya, atau suara. Nah kenapa itu penting di dunia arsitektur? Jadi kalau misalnya kalian pernah masuk ke sebuah bangunan, terus kalian ngerasa panas banget sih ini bangunannya gitu, terus kalian udah pasang AC tuh tapi masih panas juga, nah itu pasti ada sesuatu yang salah. Dan biasanya misalnya ternyata yang salahnya adalah bayangan matahari yang jatuhnya tuh pas banget di kamar kalian. Nah mungkin itu bisa jadi masalah, dan di arsitektur itu mempelajari tentang itu gitu. Gimana sih caranya biar nanti kalau misalnya hujan ada siang gitu ya, terus ada angin, si anginnya ini bisa masuk ke rumah dengan bukaan yang
tepat gitu. Jadi rumah kita tuh sebenarnya nggak harus pakai AC banget lah kalau siang misalnya kayak gitu, kan jadi hemat energi, jadi green building. Nah kayak gitu-gitu sih, memang ada perhitungannya, tapi percaya aja itu nggak sesulit itu karena udah ada rumusnya juga dan lain-lain. Mungkin akan sedikit berbeda kalau teman-teman milihnya adalah sipil, dimana mereka memang lebih banyak concernnya lebih menghitung gitu. Kalau di arsitektur sendiri sih memang tidak terlalu semenghitung itu. Terus yang paling sering ditanyain adalah, Kak, apa bedanya arsitektur, jurusan arsitektur dan teknik sipil? Karena aku adalah mahasiswi arsitektur, jadi sebenarnya kalau tentang sipilnya sih aku nggak terlalu mengerti, nggak terlalu tahu banyak gitu ya. Cuman setahu aku mereka tuh memang lebih ke menghitung. Kalau misalnya proyeknya besar banget, kayak misalnya bikin jembatannya itu yang menghubungkan antara dua pulau misalnya, itu kan besar banget. Nah mungkin di sini kita butuh banget sipil karena mereka akan menghitung, wah ini nanti ukuran pondasinya sebegini dan lebih akurat gitu. Mungkin bagian desainnya baru arsitektur, tapi arsitektur ini juga apa ya, mereka tuh berkolaborasi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang lebih penting, dua-duanya tuh penting gitu. Jadi kalau untuk dipisahkan menurut aku ini jadi sulit. Tapi mungkin kalau misalnya untuk Kak, kalau misalnya kita bikin rumah nih, itu perlu nggak sih dihitung sama sipilnya? Kalau misalnya masih rumah-rumah sederhana, rumah 1 lantai, rumah 2 lantai, aku rasa di arsitektur pun kalian akan diajari gimana sih cara menghitung kolomnya, kolom itu tiangnya gitu, gimana sih cara menghitung baloknya, gimana cara menghitung kira-kira supaya saat rumah itu dibangun, itu pembebanannya tuh nggak miring, nggak jadi rusak bangunannya, nggak jadi cepet roboh dan lain-lain. Itu kita mungkin juga belajar. Tapi mungkin kalau misalnya nanti punya proyek yang besar banget nih, arsitek itu masih membutuhkan sipil gitu. Dan ada lagi pertanyaan, yaitu, Kak, apa sih bedanya arsitektur landscape dan interior? Itu 3 itu biasanya jadi pertimbangan kalian kalau kalian suka desain, kalian sering berseluncur di Pinterest, di Instagram, itu tuh kayak, aduh aku masuknya kemana ya gitu. Oke, yang pertama, kalau arsitektur aja, itu biasanya ya kita emang lebih fokusnya ke bangunannya. Tapi bukan berarti kita tuh nggak belajar gimana caranya mengolah lahan, bikin tamannya, bikin sirkulasi kendaraannya. Kita juga belajar tentang itu. Oh nanti, tapi mungkin lebih ke sebatas, oh pokoknya nanti di sebelah sini, di lahan sebelah sini ada jalan, terus kita tanamin pohonnya ini harus bisa membuat teduh misalnya segitu. Tapi kalau di arsitektur landscape itu memang lebih mengolah lahannya tuh lebih dalam lagi. Misalnya, oh kita mau bikin taman atau mungkin kayak sekarang tuh yang lagi hits banget tuh agrowisata gitu ya, sebuah agrowisata. Tanahnya tuh masih perawan banget, belum pernah dibangun, jadi bener-bener awalnya hutan misalnya. Mereka tuh lebih bisa untuk mengolah, oh ini tanahnya nih jenisnya begini nih, jadi tanaman yang cocok adalah ini. Jadi mereka lebih mempelajari tentang itu. Kayaknya untuk membuat suatu bangunan, suatu rumah tuh lebih adem, akan lebih baik kalau misalnya ditanamin tanaman ini, tanaman itu. Terus, dan percayalah bahwa ternyata membuat taman itu tuh cukup rumit gitu. Bahkan untuk aku pribadi, karena aku lebih fokusnya mungkin lebih ke bangunan, tapi bangunan juga nggak bisa lepas kan dari si lahannya, si taman di depannya, si terasnya, si halamannya. Karena bagaimanapun nanti face dari si bangunannya ini akan mempengaruhi si taman gitu. Kalau aku pengen bangunannya tipenya minimalis atau pengennya tipe American style, nah kira-kira taman di depannya tuh harus terlihat seperti apa sih, nah gitu. Terus kalau untuk arsitektur interior design itu bedanya apa?
seperti dari namanya, mereka tuh lebih ke interior, jadi lebih ke ruang dalamnya. Apakah Arsi juga belajar tentang itu? Ya kami belajar, tapi kami tidak mendalam. Dalam artian kita tetap bikin ruangan di Arsi itu ya. Misalnya kita mau bikin rumah kan tadi, kita mau bikin rumah, oh bentuknya kotak, saya mau naruh kamar di sebelah sini dapur, di sebelah sini ruang tamu, misalnya kayak gitu. Nah, orang interior juga belajar tentang mungkin secara mendasar bikin rumahnya yang sederhana, tapi mereka akan melihat penempatan, oh ini arsiteknya naruh kamar di ujung sana, yang mana dia tuh punya pencahayaannya kurang nih, mataharinya nggak kena nih karena ketutupan, misalnya ada rumah tetangga di sebelah sana. Nah, mereka akan memilih nanti kita kasih warna jangan yang gelap deh, terus misalnya ini gordengnya kita kasih yang warnanya apa misalnya. Nah, kayak gitu fungsi interior. Dan Kak, kalau proyekan interior itu seperti apa? Kalau teman-teman sering nonton acara-acara di TV, itu sering banget hostnya itu adalah orang interior. Jadi mereka masuk ke rumah mana, kayak biasanya rumah contoh ya, sambil dagang promosi dia, atau ke rumah siapa, kan sekarang udah banyak banget bahkan di YouTube. Mereka akan ngeliatin, oh ini bahannya ini, dia pakainya lemari yang tipe seperti ini sehingga ruangan terasa lebih luas dan lain-lain. Jadi untuk mengefektifkan ruang, biasanya interior itu lebih punya power gitu. Jadi seru banget sih sebenarnya. Jadi kayak arsitektur, terus arsitektur landscape sama interior ini, mereka tuh nanti di dunia profesional, di dunia setelah kuliah, mereka tuh akan banyak ketemu, bakal sering ketemu bersama dengan jurusan yang lain ya. Cuma mungkin karena ini sama-sama desain gitu ya, mereka tuh akan sering ketemu, apalagi kalau misalnya proyeknya tuh yang lahannya besar, yang ruangannya banyak, itu pasti saling bahu-membahu gitu. Terus kalau misalnya untuk arsitektur interior, kayak kalau misalnya kalian pernah pergi ke pameran, pernah pergi ke toko-toko butik-butik yang ada di mall, itu biasanya mereka nyari orang dulu untuk ngedesain bakal seperti apa layout tokonya mereka gitu. Karena kan kalau bangun udah ada nih ruangannya sekian kali sekian meter, tapi gimana ya, tapi barang saya ini banyak banget nih, sedangkan menurut saya ini ruangannya nggak akan cukup kalau buat majang barang-barang jualan saya. Dan dicarilah orang-orang interior untuk membantu nge-layout, oh ini sebaiknya raknya ada di sini, atau di sini sebaiknya kita taruh ini, kasirnya begini gitu. Jadi itulah persamaan, perbedaan, dan gimana 3 jurusan yang paling sering orang-orang tanyain tentang itu bekerja gitu. Jadi kita saling bahu-membahu. Kak, kuliah arsitektur itu mahal gak sih? Ini pertanyaan yang kayaknya agak sulit untuk dijawab, karena untuk mencap sesuatu mahal atau murah itu relatif, tergantung dengan latar belakang orang tersebut. Tapi kalau misalnya untuk kesehariannya, kayak tugas-tugasnya dan lain-lain, menurut aku itu menghabiskan banyak uang dibandingkan dengan beberapa jurusan yang lain. Misalnya apa, buat apa aja sih emang di arsitek itu? Pertama, kita beli kertas. Kan aneh ya, kenapa beli kertas bisa sangat menghabiskan banyak uang? Karena untuk menggambar satu proyek, misalnya bikin rumah. Saya bikin rumah nih, rumah itu ternyata terdiri harus dari banyak gambar kerja, bikin denahnya, terus habis itu bikin denah secara denah yang sering kalian lihat di brosur-brosur rumah, terus ada denah pondasi, terus ada denah balok, pembalokan, kolom, terus ada denah plafon, terus ada detail. Nah, itu bisa menghabiskan lebih dari 20 lembar, 30 lembar gambar. Dan sebelum itu juga mungkin ngeprint. Kak, kan sama yang lain juga ngeprint. Tapi biasanya kalau di jurusan aku dan di tempat aku kuliah sendiri, itu biasanya printnya itu print full warna. Dan itu bukan kertas A4 lagi, biasanya udah di minimal A3 lah. A4 itu jarang banget, udah jarang, seringnya A3, seringnya A2.
di print. Kalau misalnya gambar sendiri tuh kita biasanya beli kertasnya, satu kertasnya minimal harga satu kertas lembar itu 1.500, dikalikan misalnya 30 lembar, wah itu udah berapa. Dan satu semester itu misalnya bisa jadi bukan cuma satu doang proyeknya, dan itu banyak banget, dan itu bener-bener banyak menghabiskan money, tenaga juga. Terus belum lagi alat yang kalian pakai. Di awal perkuliahan, di awal-awal semester itu biasanya memang mahasiswa diajak untuk menggambar secara manual, alias nggak pakai laptop, nggak pakai komputer, nggak pakai software, tapi bener-bener pakai penggaris, pakai pensil. Penggarisnya aja yang di kampus aku minta itu adalah penggaris yang memang akurat. Jadi kalau misalnya teman-teman beli penggaris kayak yang harganya 1.000, 2.000, 3.500 gitu di warung, itu biasanya suka agak melenceng. 1 mili, 3 milinya tuh beda gitu. Sedangkan kalau kami di RC harus benar-benar akurat gitu. Dan harga satu penggarisnya aja waktu itu terakhir aku beli tuh hampir 300.000 untuk satu penggaris. Itu baru satu penggaris. Belum lagi mungkin kalau kalian beli jangkanya, beli pensil yang tipis banget, itu pensil tapi ada yang bilang rotring atau pokoknya alat-alat kayak gitu tuh mahal. Itu baru penggambarannya. Penghapusnya biasanya kita cari penghapus yang agak lebih bagus. Ya ini agak oke lah. Biasanya biasa beli penghapus 1.000, 2.000. Ini yang belinya yang harganya 8.000 misalnya, supaya ya hasil gambarnya juga bagus. Terus belum lagi pewarnanya. Kita biasanya diajarin mewarnai menggunakan cat air. Terus biasanya juga pakai spidol, ada Copic, ada apa lagi ya, fine color. Itu harga satu batang warnanya aja itu 20.000, 15.000 satu warna aja. Jadi bayangkan kalau kalian mau bikin konsep bangunan yang colorful, wow, itu menghabiskan berapa banyak. Jadi ya lumayan lah ya, udah beli spidol. Terus misalnya pengen belajar watercolor juga, karena biasanya di RC ajarin watercolor. Sering kita jalan-jalan ke mana, misalnya ada kuliah tambahan, kita ke kuliah lapangan gitu ya, ke suatu tempat terus disuruh menggambar di situ juga, itu lumayan. Terus belum lagi inknya gitu, tintanya yang mungkin satu batang pulpennya itu harganya bisa 11.000, 15.000, 25.000 mungkin, tergantung merek. Tapi itu benar-benar lumayan banget kalau misalnya dihitung-hitung gitu, mungkin bisa hitungan juta. Itu baru untuk alat gambar. Terus misalnya maket, ini salah satu yang dulu membuat saya tertarik masuk RC adalah karena sering ngeliat maket. Maket itu adalah contoh rumah miniatur gitu, dan biasanya ukurannya tuh akurat, jadi skalatis, enggak yang asal, enggak. Nah, dan itu tuh lucu banget kan, kayak kadang-kadang ada yang dia warna maketnya tuh full monokrom, misalnya putih semua, atau mungkin warnanya ala-ala vintage gitu, coklat gitu. Ada juga yang bener-bener colorful, pengen sesuai sama kira-kira material aslinya. Nah, itu luar biasa sih, karena waktu itu beli pohon-pohonan kecil-kecil aja itu harganya bisa 20.000. Beli mobil-mobilan segede kecil banget itu harganya bisa 12.000. Beli orang-orangan kecil itu bisa 5.000 misalnya. Makanya biasanya kita ngakalinnya dengan menggunakan barang-barang yang recycle kayak gitu. Misalnya pakai tisu kita terus ditempelnya pakai tusuk gigi misalnya. Kalau apalagi kalau misalnya the power of kepepet, itu udah semua yang ada di situ tempelin aja. Aku inget banget waktu itu aku butuh suatu benda bulat bersinar warnanya emas untuk ditaruh jadi kayak welcoming gitu ya, jadi signage gitu. Terus aku mikir aduh pakai apa lagi, dan waktu itu udah tengah malam. Akhirnya aku nemu brosnya tuh bentuknya mawar tapi dari kain dan dibuntal-buntal, jadi bentuknya tuh agak bulat,
akhirnya aku cabut, terus dikasih lem fox yang banyak, terus digelindingin di glitter emas. Jadi pakai itu gitu. Jadi benar-benar harus dituntut kreatifnya tuh karena itu. Tapi itu seru banget sih, bikin maket pakai cutter. Mungkin cutternya juga lumayan, karena biasanya aku pribadi aku pakai cutter yang 30 derajat, jadi dia lebih runcing gitu. Tapi nggak harus juga sih, itu kan tergantung ya. Kalau misalnya kalau kalian mungkin kita ngerjainnya bareng kan, jadi bisa saling pinjam juga. Jadi emang itu tergantung kalian sendiri. Apalagi kalau misalnya kalian emang suka aja, emang suka beli kertas warna-warni, suka beli penggaris yang lucu-lucu, nah itu pasti enjoy banget gitu. Dan Kak, kalau misalnya nanti udah bukan manual lagi gimana? Itu juga menurut aku tetap aja cost lot of money, karena biasanya anak arsi itu beli laptopnya itu yang lumayan mumpuni gitu, dalam artian dia harus bisa menjalankan software yang berbasis 3 dimensi gitu. Jadi itu bisa gede banget, dan rasanya ketika laptop kita ngelag banget ketika lagi bikin sesuatu dan besok pengumpulan, aduh rasanya bener-bener gitu. Jadi rata-rata sih mungkin mereka belinya laptop gaming ya, walaupun mungkin bukan orang yang suka main games, tapi mereka beli itu untuk menjalankan software arsitektur, dan itu ya bisa kita tebak harganya jelas lumayan banget. Dan setelah udah di laptop nih kita ngerjain capek-capek sampai subuh misalnya, mahal harganya kan sekarang laptop gaming 8 juta ke atas ya, 10 juta, 15 juta, mau bagus sekitar 20. Kalau mau ngerakit PC juga ya 20 jutaan, 15 jutaan kalau yang mau cukup mumpuni gitu. Adalah ngeprint kertasnya, karena kan setelah kita bikin, walaupun udah sekarang computerized, di print, dan itu biasanya pakai kertasnya bukan A3 lagi, A2, jadi lebih besar lagi, dan gak semua tempat punya printan seperti itu kan. Jadi satu lembar tuh bisa 5.000. Bayangkan kalau kalian ngeprintnya 35 lembar, 40 lembar, ya tinggal dikaliin aja kan, itu hampir bisa ratusan ribu gitu. Belum lagi kalau misalnya salah, ngulang lagi ngeprintnya. Tapi semua itu tuh menyenangkan sih sebenarnya kalau kalian bisa enjoy, dan karena emang kalian ngerasa passionate di situ. Jadi mahal atau murah ya, kalau misalnya kalian sekarang aduh Kak gimana dong, aku baru mau masuk, terus kalian udah ngitung gitu, ya nggak apa-apa sebenarnya, slow aja. Kalian bisa pakai sistem sharing sama teman untuk kayak watercolor atau punya spidol atau beberapa alat lain, itu kan masih bisa sharing. Kalau misalnya untuk hal-hal yang pribadi ya mulailah untuk manajemen waktu, manajemen uang khususnya gitu. Dan tapi seru sih, maksudnya meskipun terdengar mahal, tapi beberapa orang ada yang bisa gimana caranya supaya bisa lebih murah. Misalnya pemilihan kertasnya yang kalau orang lain belinya yang harga 6.000 selembar, dia pilih yang 1.500 atau 2.000 atau 3.000 selembar. Itu kan juga termasuk penghematan. Terus misalnya gambar yang harusnya satu lembar dia jadiin 2 gambar dalam satu lembar. Nah itu kan penghematan. Jadi itu adalah tergantung sepintar-pintarnya kalian aja. Dan last untuk hari ini, pertanyaan terakhirnya adalah Kak, kalau habis lulus dari arsi kerjaannya apa ya gitu. Sebenarnya itu udah sempat kesinggung sih dikit. Jadi menurut aku untuk setelah kalian misalnya 4 tahun atau mungkin 5 tahun kalian kuliah di arsitektur, kan kalian udah punya banyak skill tuh, minimal ya skill menganalisis tadi, terus skill untuk lebih punya karakter, bisa mendesain atau bisa menjalankan software tertentu aja, itu udah keren banget gitu. Jadi setelah lulus rasanya ada banyak pekerjaan yang bisa cocok untuk lulusan arsitek di bidang-bidang desain, mungkin yang butuh desain-desain untuk brandnya, atau mungkin
di bagian arsiteknya sendiri, jadi drafter kah, atau di kontraktor, atau kalian mungkin udah bisa buka sendiri konsultan, atau ya, atau bikin furniture, karena kita kan basicnya menggambar sesuatu yang 3 dimensi gitu, pasti bisa lah bikin lemari, bikin meja, bisa dijual, mungkin seperti itu. Terus mungkin bisa bagian visualnya, kalau kalian pernah lihat iklan kayak yang sering ada di TV, nah itu tuh bukan video asli biasanya, kan suka kelihatan tuh dari atas ngeliatin apartemennya, bangunan apartemennya keren banget, terus diperlihatkan waktu malam kayak gimana. Itu mostly biasanya bukan bangunan asli, biasanya itu adalah hasil animasi, hasil render bangunan 3 dimensi yang kita bikin di laptop, di komputer, terus divisualisasinya dikasih lampu, dikasih awan, dikasih orang-orangan yang jalan, dikasih mobil biar kelihatannya lebih menarik. Nah itu biasanya anak arsi tuh bisa kayak gitu, karena setiap semester, di akhir semester biasanya kita dituntut untuk membuat visualisasi seperti itu dalam bentuk foto kah atau video kah, itu kan tergantung gitu. Jadi jangan takut di arsi kalian ngerasa aduh struggle banget atau kayak gimana nanti kedepannya seperti apa, karena ya bukan cuma di arsi ya, aku rasa di semua jurusan. Misalnya orang masuk ke kebidanan, abis lulus dari sekolahnya nggak jadi bidan ya, dan itu nggak apa-apa. Ada artis yang sekolahnya di jurusan kedokteran tapi abis itu nggak buka praktek, ya mungkin itu juga nggak apa-apa gitu, bukan suatu kesalahan juga, enggak. Karena pada akhirnya mencicipi pendidikan itu adalah tentang kitanya, tentang self improvementnya, tentang cara kita pola pikirnya, bersosialisasinya, tentang gimana sih kita mengaplikasikan ilmu yang mungkin secara nggak langsung ya, ilmu negosiasi misalnya selama kalian kuliah, ilmu gerak cepat, ilmu berpikir cepatnya itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi apapun jurusannya, santai aja gitu, passion kalian di mana nanti juga insya Allah ketemu. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan baru, insight baru dari pembicaraan kita kali ini. Thank you for watching banget, and bye.